Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi PPKD, akuntansi selain kas, dan bagan alir. Namun sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mariska M, yang kedua ada Silva Arikalang, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Cindy Ohi, dan yang keempat ada Tesalonika Ago. Kita masuk pada materi yang pertama, akuntansi selain kas. Prosedur akuntansi selain kas pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKD meliputi serangkaian proses melalui dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi 4 hal. Yang pertama, koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Yang kedua, pengakuan hutang dan ekuitas merupakan pengakuan terhadap perolehan hak aset, hutang dan ekuitas yang dilakukan oleh PPKD. Yang ketiga, jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat akrual dan prepayment merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan PPKD atau DPPKAD, namun pengeluaran kas belum dilakukan atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang. Dan yang keempat, jurnal terkait dengan kesalahan dokumen transaksi merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya kesalahan dokumen transaksi. Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi selain kas adalah bidang akuntansi dan pengelolaan aset daerah pada DPPKAD. Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas pada DPPKAD adalah bukti memorial yang merupakan dokumen untuk mencatat transaksi dan atau kejadian selain kas. Catatan yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah terdiri atas 2, yaitu yang pertama buku jurnal umum dan yang kedua buku besar. Kita masuk ke dalam uraian prosedur akuntansi selain kas. Yang pertama yaitu bidang akuntansi pada DPPKAD membuat bukti memorial atas transaksi atau kejadian selain kas. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan atau kejadian, dan jumlah rupiah. Yang kedua, bidang akuntansi pada DPPKAD mencatat transaksi atau kejadian ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial. Yang ketiga, setiap periode jurnal-jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Yang keempat, setiap akhir bulan, bidang akuntansi pada DPPKAD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam neraca saldo. Yang terakhir, setiap akhir tahun semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Kita masuk ke bagan alir. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Selanjutnya kita masuk ke dalam simbol-simbol bagan alir. Nah, di sini ada simbol-simbol input atau output. Di sini ada beberapa simbol. Yang pertama ada dokumen rangkap, ada input, output, jurnal atau buku besar, ada simbol tampilan, ada simbol pemasukan data online, ada simbol terminal CRT, komputer pribadi. Masing-masing mempunyai penjelasannya, dipersilakan untuk teman-teman untuk melihat ke dalam slide. Simbol bagan alir selanjutnya adalah simbol processing, di mana yang pertama itu ada pemrosesan komputer.
yaitu sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Yang kedua ada simbol kegiatan manual, yaitu sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Yang ketiga ada simbol kegiatan campuran, yaitu sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Yang keempat ada simbol kegiatan pemasukan data offline, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket register cache. Yang kelima ada simbol disk bermagnet, yaitu data disimpan secara permanen pada disk bermagnet, digunakan untuk menyimpan file induk atau master file. Keenam ada simbol pita bermagnet, yaitu data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Yang ketujuh simbol disket bermagnet, yaitu data disimpan dalam disket. Yang kedelapan ada simbol penyimpanan online, yaitu data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. Yang kesembilan ada simbol arsip, yaitu arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip. N sama dengan urut nomor, A sama dengan urut abjad, dan T sama dengan urut tunggal. Nah, berikutnya ada simbol arus kas dan lain-lain. Yang pertama itu ada simbol arus dokumen atau pemrosesan, yaitu arah arus dokumen atau pemrosesan. Arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Yang kedua ada simbol arus data atau informasi, yaitu sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Yang ketiga ada simbol hubungan komunikasi, yaitu transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Keempat ada simbol penghubung pada halaman berbeda, yaitu menghubungkan bagan alir yang berada di halaman yang berbeda. Dan yang kelima ada simbol penghubung dalam sebuah halaman, yaitu menghubungkan bagan alir pada sebuah halaman yang sama. Penggunaan simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. Berikutnya ada simbol arus barang, yaitu perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Ada simbol terminal, di mana digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program, juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Dan ada simbol keputusan, yaitu sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif berbagai cara. Selanjutnya ada contoh penggunaan bagan alir yang teman-teman bisa lihat pada slide. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.